Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pengantar perkuliahan ilmu kalam. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang nama dan pengertian ilmu kalam serta sumber-sumber ilmu kalam. Nama dan pengertian ilmu kalam. Terdapat beberapa nama terkait ilmu kalam sebagai berikut. Ada yang menyebut ilmu ushuluddin, ada yang mengaitkan dengan ilmu tauhid, ada yang mempopulerkan dengan istilah teologi Islam, ada juga yang menyebut fiqh al-akbar. Uraian nama dan pengertian ilmu kalam. Ilmu ushuluddin. Ilmu ini membahas pokok-pokok agama atau ushuluddin. Ilmu tauhid. Ilmu ini membahas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya dikaji pula tentang asma atau nama-nama dan af'al atau perbuatan-perbuatan Allah yang wajib, mustahil, dan jaiz. Juga sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasulnya. Ilmu tauhid sendiri sebenarnya membahas keesaan Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Secara objektif, ilmu kalam sama dengan ilmu tauhid, tetapi argumentasi ilmu kalam lebih dikonsentrasikan pada penguasaan logika. Oleh sebab itu, sebagian teolog membedakan antara ilmu kalam dan ilmu tauhid. Uraian nama dan pengertian ilmu kalam. Fiqh al-akbar. Abu Hanifah menyebut nama ilmu ini dengan fiqh al-akbar. Menurut persepsinya, hukum Islam yang dikenal dengan istilah fiqh terbagi atas dua bagian. Yang pertama, fiqh al-akbar, membahas keyakinan atau pokok-pokok agama atau ilmu tauhid. Yang kedua, fiqh al-ashar, membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah. Bukan pokok-pokok agama, tetapi hanya cabangnya saja. Kemudian, teologi Islam. Istilah lain dari ilmu kalam yang diambil dari bahasa Inggris, teolog. William Elris mendefinisikan dengan discourse or reason concerning God, atau diskursus atau pemikiran tentang Tuhan. Dengan mengutip William Ockham, Rees lebih jauh mengatakan teologi to be a discipline resting or reflect truth and independent of both philosophy and science. Atau teologi merupakan disiplin ilmu yang membicarakan tentang kebenaran, wahyu, serta independensi filsafat dan ilmu pengetahuan. Sementara itu, Goff menyatakan bahwa teologi adalah penjelasan tentang keimanan, perbuatan, dan pengalaman agama secara rasional. Uraian nama dan pengertian ilmu kalam. Menurut Mustafa Abdul Razik, artinya kurang lebih ilmu ini atau ilmu kalam yang berkaitan dengan akidah imani ini sesungguhnya dibangun di atas argumentasi-argumentasi rasional, atau ilmu yang berkaitan dengan akidah Islami ini bertolak atas bantuan nalar. Menurut Al-Farabi, artinya kurang lebih ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai yang berkenan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati yang berlandaskan doktrin Islam. Stressing akhirnya adalah memproduksi ilmu ketuhanan secara filosofis. Menurut Ibnu Khaldun, artinya kurang lebih ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dalil-dalil rasional. Apabila memperhatikan definisi ilmu kalam di atas, yakni ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika atau filsafat, secara teoritis aliran salaf tidak dapat dimasukkan ke dalam aliran ilmu kalam. Karena aliran ini dalam masalah-masalah ketuhanan tidak menggunakan argumentasi filsafat atau logika. Aliran ini cukup dimasukkan ke dalam aliran ilmu tauhid atau ilmu usuluddin atau fiqh al-akbar. Sumber-sumber ilmu kalam. Adapun sumber-sumber ilmu kalam adalah sebagai berikut. Yang pertama Al-Quran, kemudian hadis, kemudian pemikiran manusia dan insting. Yang pertama Al-Quran. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 3-4 menunjukkan bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tampak sekutu atau sejajar dengannya. Kemudian Quran Surat Asy-Syura ayat 7, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menyerupai apapun di dunia ini. Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Selanjutnya, Quran Surat Al-Furqan 59. Ini menunjukkan bahwa Tuhan yang maha penyayang bertahta di atas ars.
Ia pencipta langit, bumi, dan semua yang ada di antara keduanya. Selanjutnya dalam Quran Surat Al-Fath ayat 10 menunjukkan Tuhan mempunyai tangan yang selalu berada di atas tangan orang-orang yang melakukan sesuatu selama mereka berpegang teguh dengan janji Allah. Kemudian Quran Surat Thaha ayat 39 menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai mata yang selalu digunakan untuk mengawasi seluruh gerak, termasuk gerak hati makhluknya. Selanjutnya Quran Surat Ar-Rahman ayat 27 yang menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai wajah yang tidak akan rusak selama-lamanya. Selanjutnya, Quran Surat An-Nisa ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan menurunkan aturan berupa agama. Seseorang akan dikatakan telah melaksanakan aturan agama apabila melaksanakannya dengan ikhlas karena Allah. Al-Quran Surat Al-Luqman ayat 22 ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah disebut sebagai orang muhsin. Kemudian Quran Surat Al-Imran 83 ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah tempat kembali segala sesuatu, baik secara terpaksa maupun secara sadar. Selanjutnya Quran Surat Ali Imran ayat 84-85. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang menurunkan penunjuk jalan kepada para nabi. Di Surat Al-Anbiya ayat 92 menunjukkan bahwa manusia dalam berbagai suku, ras, atau etnis, dan agama apapun adalah umat Tuhan yang satu. Oleh sebab itu, semua umat dalam kondisi dan sifat apapun harus mengarahkan pengabdiannya hanya kepadanya. Di Quran Surat Al-Hajj ayat 78 menunjukkan bahwa seseorang yang ingin melakukan suatu kegiatan yang sungguh-sungguh akan dikatakan sebagai jihad kalau dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian sumber-sumber ilmu kalam selanjutnya adalah hadis. Dalam sebuah hadis dikatakan artinya kurang lebih diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada suatu hari ketika Rasulullah SAW berada bersama kaum muslimin, datanglah seorang laki-laki kemudian bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan iman?" Rasul menjawab, "Yaitu kamu percaya kepada Allah, para malaikat, semua kitab yang diturunkan, hari pertemuan dengannya, para rasul, dan hari kebangkitan." Lelaki itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah pula yang dimaksud dengan Islam?" Rasulullah menjawab, "Islam adalah mengabdikan diri kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan perkara lain, mendirikan sholat yang telah difardukan, mengeluarkan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa pada bulan Ramadan." Kemudian lelaki itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak melihatnya, ketahuilah bahwa Dia senantiasa memperhatikanmu." Lelaki tersebut bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bilakah hari kiamat akan terjadi?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak lebih tahu darimu, tetapi aku akan ceritakan kepadamu mengenai tanda-tandanya. Apabila seseorang hamba melahirkan majikannya, itu adalah sebagian dari tandanya. Apabila seorang miskin menjadi pemimpin masyarakat, itu juga sebagian dari tandanya. Apabila masyarakat yang asalnya penggembala kambing mampu bersaing dalam mendirikan bangunan-bangunan mereka, itu juga tanda akan terjadi kiamat. Hanya 5 pertanyaan itu saja sebagian dari tanda-tanda yang ku ketahui. Selain dari itu, Allah saja yang Maha mengetahui." Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Luqman ayat 34. Sesungguhnya Allah telah mengetahui bilakah akan terjadi hari kiamat. Di samping itu, Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim ibu, yang tiada seorang pun yang mengetahui apakah yang diusahakannya pada keesokan hari, yaitu baik atau jahat. Dan tidak seorang pun wajib mengetahui di manakah dia akan menemui ajalnya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi amat meliputi pengetahuannya. Kemudian lelaki tersebut beranjak dari situ. Rasulullah SAW terus bersabda kepada sahabatnya, "Panggil kembali orang itu." Lalu para sahabat pun mengejar ke arah lelaki tersebut dan memanggilnya kembali. Tetapi lelaki tersebut telah hilang. Rasulullah SAW pun bersabda, "Lelaki tadi adalah Jibril alaihissalam. Kedatangannya adalah untuk mengajar manusia tentang agama mereka." Hadis selanjutnya. Ada pula beberapa hadis yang kemudian dipahami sebagian ulama sebagai prediksi Nabi mengenai kemunculan berbagai golongan dalam ilmu kalam. Di antaranya adalah
Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasul telah bersabda, orang-orang Yahudi akan terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 70 golongan. Kemudian hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, akan menimpa umatku apa yang pernah menimpa Bani Israel. Bani Israel telah terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka, kecuali satu golongan saja. Siapa mereka itu, wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Rasulullah menjawab, mereka adalah yang mengikuti jejakku dan sahabat-sahabatku. Kemudian sumber-sumber ilmu kalam selanjutnya adalah pemikiran manusia. Pemikiran manusia dalam hal ini, baik berupa pemikiran umat Islam sendiri atau pemikiran yang berasal dari luar umat Islam sebelum filsafat Yunani masuk dan berkembang di dunia Islam. Umat Islam sendiri telah menggunakan pemikiran rasionalnya untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, terutama yang belum jelas maksudnya atau al-mutasyabihat. Keharusan untuk menggunakan rasio ternyata mendapat pijakan dari beberapa ayat Al-Quran, di antaranya adalah, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Quran Surat Muhammad ayat 24. Kemudian, maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Quran Surat Qaf ayat 6-7. Pemikiran manusia lanjutan. Ayat serupa dapat ditemukan pada Quran Surat An-Nahl ayat 68-69, Surat Al-Jasiyah, Surat Al-Isra, Surat Al-An'am, Surat At-Taubah, Surat At-Tariq, Surat Al-Ghasiyah, Surat As-Sad, Surat Muhammad, An-Nahl, dan berbagai surat lainnya. Dari ayat yang disebut di atas, terdapat kata-kata tafakar, tafakuh, nazar, tadabbar, tazakkar, fahima, aqala, ulul albab, ulul alim, ulul absar, dan ulul nuha. Semua ayat tersebut berkaitan langsung dengan anjuran motivasi, bahkan perintah kepada manusia untuk menggunakan rasio. Dengan demikian, manusia dapat melaksanakan fungsi utamanya, yakni sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur dunia. Dengan demikian, jika ditemukan seorang muslim telah melakukan suatu kajian objek tertentu dengan rasionya, hal itu secara teoritis bukan karena adanya pengaruh dari pihak luar saja, tetapi karena adanya perintah langsung dari Al-Quran sendiri. Sumber-sumber ilmu kalam lanjutan. Yang terakhir adalah insting. Di sini, secara instinktif manusia selalu ingin mencari tahu siapa yang berkuasa atas dirinya, siapa yang menciptakannya, atau secara instinktif, secara umum manusia selalu ingin bertuhan. Demikian gambaran sesi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.